Proses siklus akuntansi biaya untuk menentukan harga pokok produk dengan menggunakan metode full costing. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Malika Syafira dan juga teman saya Siva Fahira. Kami di sini akan mempresentasikan tentang proses siklus akuntansi biaya untuk menentukan harga pokok produk dengan menggunakan metode full costing. Sebelum ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa itu metode full costing. Metode full costing adalah metode untuk menentukan harga pokok produksi dengan membebankan semua biaya produksi tetap maupun variabel pada produk yang dihasilkan. Kemudian ada pengertian dari harga pokok produksi, yaitu kumpulan biaya produksi yang terdiri atas biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ditambah dengan persediaan produk dalam proses awal dikurang dengan persediaan produk dalam proses akhir. Selanjutnya ada harga pokok pesanan, merupakan metode di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan secara terpisah sesuai dengan identitas masing-masing. Selanjutnya kita akan mengetahui apa saja yang akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama yaitu bagaimana siklus akuntansi biaya untuk menentukan harga pokok produk dengan menggunakan metode full costing. Yang kedua, apa saja karakteristik dari metode harga pokok pesanan. Dan yang terakhir, apa saja manfaat dari informasi harga pokok produksi per pesanan. Tujuan dibuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas besar dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah akuntansi biaya. Manfaat dari video ini yaitu untuk mengetahui harga pokok produk menggunakan metode full costing pada perusahaan, serta karakteristik dan juga manfaat pada harga pokok pesanan. Siklus akuntansi biaya harga pokok produk dengan menggunakan metode full costing. Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan harga pokok bahan baku. Yang kedua yaitu menentukan harga pokok bahan baku yang telah dipakai. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan biaya produksi yang terdiri atas penentuan harga pokok tenaga kerja yang dipakai dan penentuan harga pokok overhead pabrik yang telah dipakai. Kemudian yang terakhir yaitu penentuan harga pokok produk jadi. Sekian dari saya, selanjutnya materi yang disampaikan oleh teman saya yaitu Siva Fahira. Selanjutnya ada karakteristik harga pokok pesanan yang terdiri dari yang pertama, perusahaan memproduksi pesanan spesifik dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksi secara individual. Biaya produksi itu dibagi dua. Yang pertama, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Biaya produksi langsung dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Biaya tidak langsung itu dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. 4. Harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai dan diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya, ada manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan, yaitu 1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Harga jual yang dibebankan kepada pemesan sangat ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Yang kedua, yaitu mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Harga jual produk yang dipesan oleh pemesan telah terbentuk di pasar, sehingga keputusan yang perlu dilakukan oleh manajemen adalah menerima atau menolak pesanan. Yang ketiga yaitu memantau realisasi biaya pesanan. Memantau apakah proses produksi memenuhi pesanan tertentu, menghasilkan total biaya produksi pesanan sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya atau tidak. Yang keempat yaitu menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan.
Menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan diperlukan untuk mengetahui kontribusi tiap pesanan dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Yang kelima yaitu menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Untuk tujuan tersebut, manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi per pesanannya. Kesimpulannya adalah harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing itu memperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode perusahaan yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan biaya overhead pabrik. Karena pada metode full costing ini, semua elemen biaya overhead pabrik, baik biaya tetap maupun variabel, itu dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokok produksi. Sehingga terjadi perbedaan dalam hasil perhitungan yang disebabkan oleh perbedaan perlakuan terhadap biaya overhead pabrik. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.